Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang mungkin nggak langsung kepikiran ya kalau bicara soal memori dan otak. Tapi ternyata ini fundamental banget. Sistem kekebalan tubuh kita, imunitas, dan hubungannya sama infeksi. Betul sekali. Sesuatu yang sangat mendasar. Kita akan gali bab 12 dari materi yang Anda bagikan dari buku Memory Rescue. Misi kita, ya untuk benar-benar paham gimana sih sistem pertahanan tubuh kita ini, sistem imun, dan pertarungannya melawan kuman, atau kadang malah nyasar, bisa banget mempengaruhi kejernihan pikiran dan ingatan Anda. Koneksi yang sering terlewatkan memang. Pernah nggak Anda kepikiran hal sepele kayak sering sariawan atau mungkin kondisi autoimun itu bisa jadi faktor resiko tersembunyi buat masalah memori? Nah, sumber ini bakal ngasih banyak pencerahan. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sistem imun itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini sistem pertahanan alami tubuh Anda. Kayak tentara pribadi gitulah. Lengkap, sumber Anda menyoroti dua tugas utama. Pertahanan dan toleransi. Pertahanan ya jelas, lawan musuh dari luar, kayak bakteri, virus. Juga ngawasin dari dalam, lawan sel yang mulai aneh atau jadi kanker. Itu fungsi pertahanan ya. Yang satunya? Nah yang kedua, ini toleransi. Ini juga krusial banget. Kemampuan sistem imun buat ngenalin mana kawan, mana lawan. Biar nggak nyerang diri sendiri. Termasuk juga gimana dia bereaksi sama hal dari luar yang sebenarnya nggak bahaya. Kayak serbuk sari gitu. Sumber ini membaginya jadi 4 skenario. Ini menarik nih. Gagal pertahanan luar, kena infeksi. Gagal pertahanan dalam, risiko kanker. Gagal toleransi luar, jadinya alergi. Nah, kalau gagal toleransi sama diri sendiri, ini dia penyakit autoimun. Pembagian yang jelas sekali. Jadi ada 4 kemungkinan kegagalan fungsi ya. Betul. Cara kerjanya juga canggih banget. Tapi ringkasnya gini, ada intel yang patroli terus. Kalau ketemu yang aneh, kuman atau sel abnormal, dia kirim sinyal. Datang pasukannya, sel darah putih misalnya. Mereka ngepung, nandain, terus hancurin. Yang keren lagi, sistem imun ini punya memori. Dia belajar kenali musuh lama. Jadi kalau musuh yang sama datang lagi, responsnya lebih cepat dan kuat. Itu namanya imunitas adaptif. Persis. Nah, pertanyaannya sekarang, Kenapa semua ini penting buat otak Anda? iya, itu dia. Kenapa mekanisme ini nyambung ke otak? Disinilah koneksi yang sering terabaikan itu. Jadi ketika sistem imun nggak optimal, terlalu lemah, atau terlalu agresif kayak autoimun tadi, ini sering memicu kondisi peradangan kronis. Ada kutipan penting nih di materi Anda dari Dr. David Perlmutter. Dia bilang, peradangan adalah landasan penyakit Alzheimer. Wah, kuat sekali pernyataannya ya. Landasan Alzheimer. Betul. Coba bayangkan peradangan kronis ini kayak api kecil yang nyala terus di dalam tubuh. Mungkin gak sakit langsung, tapi pelan-pelan merusak jaringan, termasuk otak. Otak kita itu kan kompleks dan butuh banyak energi, jadi dia sangat rentan sama kerusakan akibat bara api peradangan ini. Makanya kerangka Bright Minds di buku ini secara spesifik menempatkan I untuk imunitas infeksi, karena ini salah satu faktor resiko utama untuk memori ya lewat jalur peradangan ini. Masuk akal sekali. Oke, mari kita dalami salah satu contohnya. Penyakit autoimun. Tadi kan disebut, ini kondisi di mana sistem imun salah target, nyerang diri sendiri. Contohnya banyak ya, ada rheumatoid arthritis, lupus. Nah, di sumber Anda ini ada studi kasus menarik, multiple sclerosis atau MS. Kisahnya Jesse, pengacara 34 tahun. Ya, MS ini contoh klasik autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Betul. Jadi, Jesse ini didiagnosis MS. Sistem imunnya nyerang selubung mielin, pelindung saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Gejalanya muncul, diagnosis tegak, terus dia dikasih obat imunosupresan, obat buat nekan imun. Tapi bukannya membaik, dia malah merasa lebih buruk. Efek samping obatnya berat. Itu sering terjadi ya dengan obat imunosupresan yang kuat. Nah, dia cari pendapat lain, terus dievaluasi lebih dalam. Hasilnya ini yang bikin kaget. Pemindaian otaknya, SPEC, itu menunjukkan aliran darah rendah di beberapa area. SPEC itu bisa melihat aktivitas otak berdasarkan aliran darah. Rendah berarti ada masalah fungsi di area itu. Terus tes darahnya juga banyak mengungkap. Kadar CRP, penanda peradangan, tinggi. Kadar merkuri, logam berat, juga tinggi.
Sebaliknya, vitamin D sama omega 3-nya rendah banget, sangat rendah. Dan ada riwayat paparan pestisida juga. Pola yang menarik. Banyak faktor sekaligus. Yang paling penting, setelah semua faktor ini diatasi, imunnya didukung lebih seimbang, nutrisinya diperbaiki, detoksifikasi, kondisi Jessie dilaporkan membaik signifikan. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa MS ini cuma puncak gunung es? Pertanyaan yang sangat bagus. Kasus Jessie ini memang ilustrasi kuat. Ini nunjukin gimana autoimunitas bisa nyambung ke otak. Mekanisme utamanya yaitu tadi, peradangan kronis. Serangan imun ke jaringan otak, kayak mielin di MS, itu memicu radang terus-menerus. Dan radang ini yang merusak sel sarafnya ya? Tepat. Merusak sel, mengganggu komunikasi antar sel. Akhirnya ya kena ke fungsi kognitif, mood, bahkan fisik. Tapi yang menarik di sini adalah faktor-faktor penyerta pada Jessie tadi. Kurang vitamin D, kurang omega 3, ada logam berat, pestisida. Ini bukan kebetulan. Sumber Anda bilang ini pola yang cukup umum ditemukan pada orang dengan gangguan imun yang mempengaruhi otak. Jadi bukan cuma soal genetik ya? Nggak cuma itu. Ini menggarisbawahi banget gimana kesehatan imun kita itu juga dipengaruhi apa yang kita makan, nutrisi kita, lingkungan kita. Ada interaksi kompleks. Gen, gaya hidup, lingkungan, semua membentuk respon imun kita. Dan akhirnya, ya kesehatan otak kita. Oke, itu sisi autoimunitas ya. Imun terlalu aktif dan salah target. Sekarang sisi lain dari I di Bright Minds, infeksi. Ini aspek yang menurut sumber Anda sering banget nggak dianggap sebagai biang keladi masalah memori. Sering terabaikan, padahal buktinya mulai banyak. Iya, bahkan ada kutipan dari editorial penting di Journal of Alzheimer's Disease tahun 2016. Para ilmuwan khawatir peran penyakit menular ini diabaikan sebagai penyebab demensia. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Mungkin agak mengejutkan juga buat Anda. Penelitian yang dirujuk di sini menunjukkan ada virus yang bisa tidur atau laten di tubuh kita, termasuk di otak, bertahun-tahun tanpa gejala. Virus laten ya, banyak jenisnya. Tapi virus ini bisa bangun lagi kalau kita stres berat atau imun lagi turun. Yang lebih bikin khawatir, ada temuan yang mengaitkan virus herpes simplex 1 yang biasa bikin sariawan itu loh. Cold sores ya, sangat umum. Betul, dan cytomegalovirus atau CMV, virus umum lainnya, itu dikaitkan dengan peningkatan risiko Alzheimer di kemudian hari. Jadi, infeksi sepele yang sudah lama, dampaknya bisa jangka panjang ke otak. Mekanismenya memang begitu. Virus laten ini bisa sembunyi di sel saraf, hindari imun. Stres kronis, sakit lain, kurang nutrisi, atau penuaan itu bisa melemahkan penjagaan imun. Saat itulah virusnya dapat kesempatan ya? Iya, dia replikasi lagi, memicu peradangan lokal di otak. Peradangan berulang atau kronis ini yang diduga merusak sel saraf pelan-pelan, menurunkan fungsi kognitif. Sumber Anda menyebut beberapa infeksi spesifik yang perlu diwaspadai ya? Betul, ada sifilis, infeksi bakteri menular seksual. Kalau nggak diobati, bisa nyerang otak. Terus, penyakit Lyme. Lyme ini dari gigitan kutu ya? Iya, bakteri Borrelia. Bakteri ini licin, bisa nembus sawar darah otak. Itu lapisan pelindung otak kita. Wah, bahaya juga ya? Virus lain yang disebut ada Epstein-Barr virus, EBV, penyebab mononukleosis, West Nile virus dari nyamuk, dan CMV tadi yang sangat umum. Ada studi kasus lagi nih, Jasmine. Remaja 15 tahun. Usia muda sekali ya. Iya, bayangkan remaja tiba-tiba fungsi kognitifnya turun drastis. Ingatan buruk, susah konsen, kepribadiannya juga berubah jadi gampang marah, cemas. Hasil evaluasinya mirip polanya sama Jessie. Spek otaknya nggak normal, mungkin ada toksin atau radang. Dietnya buruk, tidur kacau, dan lagi-lagi vitamin D dan omega 3-nya rendah. Tapi yang paling bikin kaget, hasil tes darahnya, positif Lyme, dan positif infeksi aktif atau reaktivasi EBV, WNV, dan CMV. 4 infeksi sekaligus. Wow. 4. Untungnya, setelah ditangani komprehensif, dukung imunnya, obati infeksinya, kondisi Jasmine membaik. Luar biasa. Kedua kasus ini, Jessie dan Jasmine, polanya sama ya. Masalah imun atau infeksi di otak itu sering nggak sendirian. Betul, selalu ada kaitannya sama nutrisi, kayak vitamin D, omega 3, terus potensi paparan racun, logam berat. Ini bukan soal satu penyakit, tapi ekosistem tubuh kita secara keseluruhan.
Benar, kesehatan holistik. Nah, dengar ini semua kan bisa jadi agak khawatir ya. Tapi untungnya sumber Anda ini nggak cuma bahas masalah, tapi juga ngasih solusi praktis. Ada semacam resep gitu buat kurangi resiko ini. Langkah pertama, penting banget. Cari dan kerjasama dengan dokter atau praktisi kesehatan yang paham hubungan kompleks antara imun, infeksi, dan otak. Nggak semua mungkin fokus ke sini. Betul, perlu cari yang tepat. Kedua, coba diet eliminasi sebulan. Hindari dulu gula tambahan, gluten, susu, jagung, kedelai, pewarna, pengawet buatan. Makanan yang sering jadi pemicu radang tersembunyi. Tujuannya? Ya buat lihat ada perbedaan nggak di energi Anda, kejernihan berpikir, atau gejala lain. Bisa jadi cara deteksi musuh di piring kita. Ini pendekatan fungsional yang bagus. Mencari akar masalah. Ketiga, pertimbangkan tes logam berat kayak merkuri di kasus Jesse. Keempat, dan ini penting banget, perbaiki kesehatan usus. Kenapa? Karena sebagian besar sel imun kita, sekitar 70-80%, itu markasnya di lapisan usus. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab lain soal mikrobioma, prebiotik, probiotik, dan hati-hati sama antibiotik ya. Usus adalah pusat imunitas. Itu kunci. Kelima, optimalkan kadar vitamin D. Nanti kita bahas khusus ini. Keenam, kelola stres. Stres itu langsung banget nurunin imun. Menariknya, sumber Anda nyebutin tertawa sebagai peningkat imun. Ada kisah Norman Cousins, dia pakai terapi tawa buat lawan penyakit autoimun. Bahkan ada kutipan dari Amsal, hati yang gembira adalah obat. Tertawa itu obat ya. Secara harfiah bisa jadi. Siapa sangka? Betul sekali. Dan soal vitamin D tadi, mari kita bahas lebih dalam sebentar. Karena perannya ini, krusial banget buat fungsi imun. Ini bukan cuma vitamin tulang. Teks sumber Anda nyebut banyak banget potensi manfaatnya. Didukung riset, bantu lawan infeksi, termasuk flu, infeksi napas, kurangi risiko kanker, penyakit jantung, patah tulang, autoimun, diabetes tipe 2, depresi. Banyak sekali ya manfaatnya. Dan tentu saja, dukung fungsi kognitif, bahkan potensi nurunin angka kematian. Ada tinjauan penting dari BMJ tahun 2017 yang dirujuk. Analisis 25 uji klinis, lebih dari 11.000 orang. Kesimpulannya kuat, suplementasi vitamin D3 signifikan mengurangi risiko infeksi saluran napas akut, terutama pada yang awalnya kadar D-nya rendah banget. Bukti yang meyakinkan ya. Ya. Lalu kadarnya yang optimal berapa? Nah, ini menarik. Rentang normal lab kan biasanya 30-100 NGML. Tapi teks ini berdasarkan ahli yang dirujuk. Menyarankan target di atas 50 NGML. Bahkan mungkin antara 60-80 NGML untuk manfaat optimal imun dan otak. Lebih tinggi dari rentang bawah normal ya? Betul. Cara dapatnya? Matahari sumber utama. Tapi ya tergantung banyak faktor. Makanan juga bisa. Ikan berlemak, kuning telur, makanan fortifikasi. Tapi seringkali susah cukup dari situ aja. Jadi suplemen vitamin D3 jadi penting buat banyak orang. Mengingat defisiensi ini umum banget, saran utamanya ya cek kadar darah Anda, konsultasi dokter buat dosis yang pas. Oke, jelas banget pentingnya vitamin D ini. Nah, selain itu, bab 12 ini juga nyebutin daftar nutraseptikal atau suplemen lain buat dukung imun. Kita kelompokkan ya biar gampang. Ada yang kayak booster atau penyeimbang imun. Contohnya, ekstrak bawang putih tua, Aged Garlic Extract AGE. Ini udah diproses biar gampang serap, nggak terlalu bau, sifatnya antivirus, antibakteri. AG ini memang populer untuk imunitas. Lalu ada astragalus, herbal Tiongkok kuno buat energi dan fungsi imun. Terus ada yang fokus ke usus, probiotik, buat nyimbangin bakteri baik. Kemudian mineral penting, selenium, antioksidan kuat, vital buat respons imun, bantu autoimunitas tiroid. Zinc juga esensial buat sel imun. Kurang zinc, gampang infeksi. Mineral-mineral kunci itu ya? Sumber Anda juga nyebut jamur terapeutik. Shiitake disebut spesifik di bagian kebiasaan sehat. Jamur kaya shiitake, maitake, reishi itu manfaatnya banyak. Peningkat imun, antioksidan, antitumor, antivirus, anti radang, anti diabetes. Terus tentu saja vitamin C, antioksidan klasik buat imun. Dan lagi-lagi vitamin D disebut lagi. Tapi ingat ya, ini pendukung. Fondasinya tetap gaya hidup sehat. Tepat sekali. Kalau kita hubungkan semua ini ke gambaran besar, semua strategi ini
Diet, stres, vitamin D, usus, suplemen kalau perlu, muaranya kedua hal. Dukung fungsi pertahanan dan toleransi sistem imun kita. Jadi bukan cuma biar nggak gampang pilek ya. Bukan cuma itu. Meskipun itu bonus bagus. Kunci utamanya adalah meredam peradangan kronis tingkat rendah itu. Si bara api yang merusak otak jangka panjang. Dengan memperkuat imun secara cerdas, bukan cuma lebih kuat, tapi juga lebih seimbang, lebih bijaksana. Kita proaktif bangun benteng buat kognitif dan memori kita. Anggap ini investasi jangka panjang buat otak Anda. Bener, investasi berharga. Nah, sebagai penutup bab 12 ini, ada beberapa kebiasaan sehat spesifik yang disarankan. Mungkin Anda bisa pilih 1 atau 2 buat dicoba. Pertama, ini diulang terus. Ketahui kadar vitamin D Anda, optimalkan bareng dokter. Kedua, tambahkan sedikit vitamin C ekstra dari makanan atau suplemen. Ketiga, coba suplemen bawang putih tua aged garlic. Tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Keempat, di dapur nih. Tambahin bawang bombay dan jamur shiitake ke masakan. Keduanya bagus buat imun. Kelima, kurangi alkohol. Kenapa? Ganggu mikrobioma usus yang vital buat imun. Keenam, cari cara buat lebih banyak tertawa. Tonton komedi, kumpul sama teman lucu, ini beneran bisa bantu imun. Ketujuh, pencegahan praktis. Hindari gigitan kutu, pakai pelindung kalau ke alam bebas, kurangi risiko Lyme. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dampaknya bisa besar ya. Jadi, apa intisari dari semua ini untuk Anda? Pesannya jelas banget. Kesehatan sistem imun Anda itu nyambung erat sama kesehatan otak dan memori Anda. Nggak bisa dipisahkan. Peradangan kronis yang sering dipicu masalah imun atau infeksi, bahkan infeksi laten kayak virus herpes, itu ancaman serius buat otak jangka panjang. Memang beberapa kondisi kayak autoimun atau infeksi kronis Lyme itu kompleks, perlu penanganan medis khusus ya. Tapi poin penting dari sumber ini adalah banyak banget langkah mendasar yang pengaruhnya besar ke imun Anda dan itu ada dalam kendali Anda sehari-hari. Perbaiki pola makan, kelola stres, pastikan vitamin D cukup, jaga usus. Ini pilar fondasi yang bisa Anda bangun sendiri. Dengan begitu, Anda aktif dukung sistem imun yang tangguh sekaligus seimbang. Sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat hubungan erat antara usus, imun, dan otak yang kita bahas tadi. Jalur gut-brain axis itu. Mungkinkah perasaan usus atau intuisi kita itu kadang-kadang sebenarnya sinyal halus dari sistem imun kita? Sinyal tentang apa yang terjadi di dalam tubuh, termasuk mungkin kondisi otak kita. Koneksi yang menarik untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.